Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS, kali ini akan membahas sebuah tema. Temanya begini judulnya. Nama Yesus juga sementara. Nama Yesus itu hanya sementara, saudara-saudara ya. Ini pengantarnya dulu ya, ada pendeta yang sangat marah kepada saya karena saya mengatakan bahwa Bapa itu sementara. Ya, Bapa itu hanya sementara, hanya 3,5 sampai 4 tahun. Lalu udah nggak ada lagi. Bapa itu sudah nggak ada lagi. Marahnya luar biasa. Mana ada Anda ini pengajaran macam apa itu Bapa kok? Bapa kok cuman sementara. Lah jangankan Bapa, nama Yesus juga cuman sementara. Ayat Alkitab yang nulis ya, bukan pendeta HTD yang ngarang ya, saudara-saudara ya. Ya, Anda sebagai penyembah Bapa, gitu. Ketika saya mengatakan Bapa sudah finish, sudah stop, sudah tidak ada lagi, marah, gitu. Saya sebagai penyembah Yesus ya, marah nggak? Nanti kalau tahu bahwa Yesus juga cuman sementara, nggak marah. Kenapa nggak marah? Saya tahu. Kenapa Anda marah sebagai penyembah Bapa ketika dibilangin bahwa Bapa sudah nggak ada? Kenapa Anda marah? Karena Anda tidak tahu. Beda kalau saya tahu. Saya penyembah Yesus, tahu dan tidak marah. Nanti nama Yesus itu sementara juga. Ya. Baik. Kita mulai dari zaman sebelumnya ya, yang disebut dengan Yahweh ya, YHWH, atau dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis di dalam Alkitab LAI disebut Tuhan huruf besar semua. Kita bicara Yahweh ya, Yahweh itu sejak dari zaman dulu ya, pertama kali muncul kan di dalam Kejadian 2 ayat 4 itu sudah muncul kata Yahweh ya. Lalu kata Yahweh ini ya, Yahweh ini sampai berapa lama? Sampai 6.000 tahun. Sejak zaman Adam sampai nanti zaman perjanjian lama berakhir 6.000 tahun. Terus gimana cara nunjukinnya bahwa Yahweh itu sudah nggak ada, sudah berakhir ya. Alkitab tidak seperti yang Anda pikir ya, tesis atau skripsi ya. Alkitab cara nunjukinya halus ya, halus sekali bahasanya begini. Yesaya 43 ayat 10 dan 11 ya. Akulah Allah dibentuk ya toh. Sebelum aku tidak ada dan setelah aku tidak ada lagi. Akulah juru selamat ya. Itu cara Alkitab memberitahu. Oh, jadi Yahweh itu Allah dibentuk. Itu nanti Allah dibentuk terus sebagai juru selamat. Udah cuman gitu ngasih taunya, halus banget kan, halus ngasih taunya ya. Yang Anda nggak nangkep ya ngotot ya. Lalu betul-betul Yahweh ini menjadi manusia, namanya Yesus. Orang Yahudi ngotot nggak? Ngotot. Siapa bilang Yahweh udah nggak ada, Yahweh jadi manusia ya. Ngotot nggak orang Yahudi? Ngotot. Marah-marah nggak? Marah-marah. Sehingga Yesus harus ngatain kamu ular beludak, you know. Iblis jadi bapamu. Ya, ular beludak itu Matius 23 ayat 33, iblis bapamu itu Yohanes 8 ayat 44. Terpaksa Yesus ngomong gitu karena orang Yahudi ini nggak ngerti. Alkitab sih nulisnya halus ya, toh. Halus ya. Allah dibentuk ya menjadi juru selamat. Oke. Jadi ketika Yesus lahir sudah jadi manusia, Yahweh masih ada nggak? Enggak. Itu sebabnya Maria nyembah Tuhan, bukan nyembah Yahweh. Tuhannya T huruf besar, UHAN huruf kecil di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 50 sampai Yesus berumur 30 tahun. Perhatikan baik-baik. Kenapa Maria tidak nyembah Yahweh? Kenapa Maria tidak nyembah Tuhan huruf besar semua, tapi Maria nyembah T-nya huruf besar, UHAN huruf kecil sebagai Allah? Karena Maria tahu Yahweh sudah jadi manusia itu, Yesus itu. Kenapa sampai nunggu Yesus umur 30 tahun ya? Karena kalau melayani di jauh Yahudi kan jadi guru harus umur 30. Maka
selama abad pertama abad lama, tahun pertama sampai tahun 30, Maria dan orang-orang lain juga nyembah Tuhan, bukan nyembah Yahweh. Yahwehnya sudah jadi manusia tuh, Yesus itu yang lagi remaja, mau dewasa ya. Oke. Lalu ketika Yesus umur 30 tahun mulai melayani, Lukas 3 ayat 23 di situ memunculkan Bapa. Bapa cuman 3,5 tahun. Ya. Cara ngasih taunya Yesus gimana? Caranya ngasih taunya begini. Pada hari itu nanti kamu akan doa dalam namaku dan aku tidak lagi meminta kepada Bapa. Itu cara halus Yesus ngasih tahu Bapaknya nanti sudah nggak ada ya. Yohanes 16 ayat 26. Sama dengan waktu Yesaya 43 ayat 10 dan 11 ngasih taunya halus. Ini juga ya ngasih tahu Bapak udah nggak ada ya. Nanti kamu kalau doa langsung kepadaku. Aku juga udah nggak doa minta ke Bapak lagi. Halus sekali Yesus ya. Ketika benar bahwa Yesus naik ke surga, lalu Alkitab menulis bahwa Bapa tidak ada lagi. Anda sebagai penyembah Bapa marah-marah nggak? Oh, marah-marah. Pendeta HTD diomelin kayak apa tahu deh. Ya, Anda tuh penyesat, masuk Bapa bisa nggak ada lah. Yahweh saja nggak ada kok. Yahweh 6.000 tahun udah jadi manusia. Bapa 3,5 tahun. Bapa itu kiasan Yesus, kalau Yahweh itu sebutan, nama sebutan untuk Yesus. Ya, yang Yahweh sudah tidak ada lagi, Yahudi ngotot marah-marah ya toh. Yang dimaki-maki Yesus, lalu Yesus bilang kamu ular beludak iblis jadi bapamu. Ketika pendeta HTD memberitakan bahwa Bapa sudah tidak ada lagi, dimaki-maki HTD ya. Lalu Alkitab jawab ya, mati dalam dosamu, kambing terkutuk kamu. Nah itu ya. Oke, lalu Yesus naik ke surga dong. Kalau Yesus naik ke surga berarti Allah itu Yesus ya. Nanti bakal berakhir nggak Allah itu Yesus? Iya, mari kita lihat ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 17 di situ tertulis bahwa kita manusia pun nanti juga punya nama yang baru di surga. Ini linknya ke Yesaya 65 ayat 15. Kita punya nama baru di surga. Demikian pula Yesus juga punya nama baru, namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 12. Jadi nanti nama Yesus sudah nggak dipakai lagi. Betul. Pendeta HTD marah-marah nggak? Enggak. Kenapa? Karena tahu nanti Yesus tidak lagi memakai nama Yesus. Udah tahu, Alkitab sudah ngasih tahu. Lalu nanti Yesus memakai nama siapa ya? Wahyu 4 ayat 8. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Alfa Omega. Wahyu 11 ayat 17 sama, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Alfa Omega. Alfa Omega itu yang sudah ada, yang akan datang ya, sama saja ya. Jadi nanti Yesus tidak lagi memakai nama Yesus, tapi kalau sekarang masih pakai nama Yesus, betul. Jadi nama Yesus itu dipakai berapa lama Pak Pendeta HTD? 6.000 tahun, sama dengan nama Yahweh. Yahweh juga 6.000 tahun dari sejak Adam sampai perjanjian lama berakhir. Lalu nama Yesus dipakai dari sejak 33 Masehi, ini sebagai Allah ya, 33 Masehi sampai nanti tahun 6.000 Masehi. Ya 6.000 tahun dipotong 33,5 lah ya. Ya gampangnya 6.000 tahun juga. Jadi nama Yesus nanti akan berakhir. Dia juga hanya sementara. Ya, Anda yang penyembah Bapa marah-marah. Setelah dikasih tahu Bapa sudah nggak ada. Penyembah Yahweh juga marah-marah. Yahweh sudah nggak ada. Yahweh sudah jadi manusia namanya Yesus. Bapa kiasan sudah finish. Karena Bapa ini dimunculkan ketika Yesus jadi manusia. Very clear. Ya, bisanya marah-marah doang. Ya, Yahudi marah-marah sampai hari ini tuh. Yahudi marah-marah sama orang Kristen. Kenapa Yahweh nggak disebut-sebut lagi sama orang Kristen? Yahwehnya sudah nggak ada, sudah jadi manusia, sekarang sudah jadi Allah lagi. Ya, ya. Tritunggal marah-marah. Kenapa Bapa nggak ada lah? Faktanya di surga nggak ada Bapa kok. Kalau mau marah ya marah aja sama Tuhan Yesus. Ya, very clear. Nanti orang Kristen marah nggak? Kayak saya nih, saya kan penyembah Yesus.
sebagai Allah yang benar. Nanti marah-marah nggak? Nggak, soalnya sudah tahu nanti Yesus juga akan memakai nama yang baru. Tapi nanti di bumi yang baru setelah penghakiman terakhir. Siapa namanya? Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Alfa Omega. Itu nama baru Yesus. Kita juga punya nama baru kita ya, sebagai yang menang atau pemenang ya. Clear? Jadi clear ya, nama Yesus juga cuman sementara. Nama Yesus juga sementara ya. Yahweh sudah tidak ada. Ya kalau Anda sekarang masih ngotot nyembah Yahweh ya itu ular beludak ya. Ular beludak iblis ya. Yang masih ngotot Bapa Pak, itu namanya kambing terkutuk. Itu ayat Alkitab, Matius 25 ayat 41. Ya. Lalu yang penyembah Yesus orang-orang benar ya, Matius 25 ayat 37. Ya. Nanti Yesus memakai nama apa? Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Alfa Omega. Padat, singkat, dan clear. Semua ayat Alkitab, jangan cuman modal bisa marah-marah, maki-maki doang. Ya. Ya. Ini ayat Alkitab, jadi Anda tidak akan bisa bantah. Saudara-saudara yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silakan ya, supaya Anda ngerti kayak begini ya. Ya. Supaya Anda ngerti, silahkan hubungi nomor-nomor yang ada. Demikian pula yang mau ikut baptisan, ya ikuti info-info ya. Yang mau ikut dialog, setiap bulan kita mengadakan 10 kali dialog. Lo kurang apa lagi lewat Zoom. Yang mau debat ketemu kayak tadi ya. Tadi kami ya debat itu macam-macam lah Pak. Kita debat dialog ya, ada 5 orang tadi ya. 5 orang minta jangan dipublikasikan ya. Dia ambil di kantor dia, ya nggak apa-apa kayak begitu. Ya. Yang penting jelas gitu, jelas. Oh ini Bapak ini siapa sih namanya, kantornya apa, itu kan jelas gitu ya. Jelas nggak apa-apa, kami akan datang, kalau diminta datang ya kami datang, kami jelasin. Ya, Anda yang mau debat silahkan, yang mengerin debat, tapi kalau debatnya nggak jelas, ogah saya juga ya. Kalau cuman mau pamer gitu. Pamer bisa bahasa Ibrani, lah bahasa Ibrani dari internet aja. Mualaf yang cuman pamer bahasa Ibrani, nggak usah mimpi debat sama HTD ya. Saya mau debat sama pendeta-pendeta yang kelasnya kelas ya, yang kelas bagus lah ya, jangan ecek-ecek. Demikian mualaf juga yang mualaf dedengkot-dedengkotnya deh. Ya, enak kok debat sama HTD itu. Ya boleh dibilang HTD nggak pernah nanya, lu aneh kan? Ya saya sudah tahu apa yang Anda akan tanya kok. Ya, muter-muter ya itu saja. Ya, oke, padat, singkat, dan clear. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandian KBBS. Haleluya, amin.